Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan tips, trik ataupun cara bagaimana membuat atau menulis skripsi bab 2. Gimana sih caranya bab 2? Ini bagi teman-teman yang sudah selesai melaksanakan seminar proposal atau sidang proposal atau lebih dikenal dengan sempro. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, yang pertama adalah ketika akan memulai menulis bab 2, maka teman-teman harus melihat terlebih dahulu dari bab satunya, lagi-lagi dari identifikasi masalahnya. Di bab 1 itu identifikasi masalahnya apa? Karena di dalam identifikasi masalah biasanya itu akan terlihat menggunakan teori apa. Misalnya, bagaimana pelindungan hukum, maka biasanya menggunakan teori pelindungan hukum. Atau bagaimana penegakan hukum, maka biasanya menggunakan teori penegakan hukum. Nah, itu akan tertuang di dalam kerangka pemikiran atau kerangka teori di bab satunya. Nah, di bab 1 biasanya kan di kerangka teori atau kerangka pemikiran itu ada teorinya tuh. Teorinya cukup 2 saja untuk S1, biasanya lebih sederhana 2 saja. Identifikasi masalah yang pertama dijawab oleh teori yang pertama, identifikasi masalah yang kedua dijawab oleh teori yang kedua. Nah, teori yang pertama itu biasanya kalau di bab 1 di kerangka teori itu cuman ada sekitar 3-4 halaman. Itu berisi teori-teori tersebut secara umum. Misalnya pengertian perlindungan hukum, menurut siapa, menurut para ahli yang mana, kemudian perlindungan hukum itu digunakannya untuk apa. Kemudian teori yang kedua misalnya teori kebijakan hukum pidana gitu. Nah, itu kebijakan hukum pidana itu apa, karakteristiknya seperti apa, dan lain-lain. Itu biasanya 3-4 halaman di bab 1. Nah, kemudian di bab 2 ini sangat mudah sekali. Itu tinggal dikembangkan saja di bab 2. Jadi bab 2 itu murni isinya teori-teori tadi. Kalau teorinya ada 2, contoh teori pelindungan hukum dan teori kebijakan hukum pidana, maka di bab 2 itu isinya teori pelindungan hukum dan teori kebijakan hukum pidana. Kalau saya sih biasanya membatasi teori pelindungan hukum itu atau satu teori itu 10 halaman. Sebetulnya kalau menulis itu tidak dibatasi halaman ya, tetapi karena ini menulisnya harus sudah tersistematis, jadi kalau saya biasanya ya minimal satu teori itu 10 halaman supaya isinya ada beberapa hal yang memang mencukupi untuk dijadikan pisau analisis di bab 4 nanti. Nah, bagaimana cara menyampaikan dalam tulisannya? Apakah hanya copy paste dari buku gitu atau dari jurnal atau dari mana teori tersebut? Pada dasarnya memang kita mengutip teori-teori itu dari buku-buku atau dari jurnal gitu. Misalnya teori penegakan hukum, maka yang dikutip adalah misalnya dari Suryono Sukanto misalnya gitu ya. Nah, itu dimasukkan saja teori-teori dari para ahli itu apa saja. Menurut Profesor A, menurut Profesor B, menurut Profesor C, itu disebutin pengertiannya. Kemudian kalaupun ada karakteristiknya juga disebutin. Nah, tapi setelah pengertian dari para ahli itu, maka kita analisis juga, kita berikan pendapat, kita berikan komentar. Kita setuju yang mana dengan teori tadi, atau kita menggunakan yang menurut siapa dari teori tadi. Jadi di bab 2 itu ada juga pendapat kitanya gitu. Maksudnya ada paragraf, ada kalimat-kalimat yang memang kita buat. Sehingga dari teori-teori tadi itu tidak hanya pawai opini yang ada di bab 2, opini menurut Prof A, opini menurut Prof B, nggak begitu. Tapi menurut si penulis apa? Dan si opini dan si pendapat-pendapat para ahli tadi itu dirangkai sedemikian rupa sehingga itu menjadi runut sesuai dengan apa yang kita maksud. Jadi nggak asal kopas menurut ini sini simpan, tapi kemudian
menjadi gak nyambung, menjadi tidak runut. Tidak juga begitu. Jadi tetap ada pemikiran kita di situ, bagaimana kita merunutkannya. Oleh karena itu tidak mungkin dalam skripsi antara skripsi satu dengan skripsi yang lain itu sama persis. Karena dalam pikiran setiap penulis itu pasti berbeda. Mungkin saja si A ingin mengutip Profesor B dulu, atau si B ingin mengutip Profesor C dulu. Kan itu kan sangat mungkin terjadi. Jadi tidak mungkin, walaupun teorinya sama, tidak mungkin isinya plak sama. Gitu ya. Mahasiswa A menggunakan teori yang sama dengan mahasiswa B, itu tidak mungkin sama persis. Kalau sama persis bab 2-nya berarti kopas, berarti nyontek gitu ya. Nah, kemudian setelah teori-teori dari para ahli itu disebutkan di dalam bab 2 tadi, maka ada closing statement. Biasanya kalau saya sama anak bimbingan saya harus ada closing statement dari penulis. Teori ini digunakan untuk apa? Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual misalnya. Untuk mengkaji identifikasi masalah yang mana itu harus diuraikan di situ. Supaya kalian sebagai penulis skripsi itu paham, oh teori ini memang digunakannya untuk mengkaji ini gitu. Sehingga nanti di bab 4 itu kalian udah tahu, oh pendapat ini nih yang nanti akan saya analisiskan ke dalam kenyataannya. Oh pendapat profesor ini nih, oh faktor-faktor ini nih yang nanti akan saya analisis di dalam kenyataannya. Nanti di bab 4 itu, di dalam prakteknya, dalam implementasinya gitu. Jadi di dalam bab 2 itu yang isinya tinjauan teori atau tinjauan teoritis, itu sangat mudah untuk teman-teman membuatnya gitu. Ini walaupun mager, walaupun malas gerak, teman-teman pertama langkahnya adalah hanya menulis kembali pendapat-pendapat para ahli tentang teori yang kalian pilih, yang kalian gunakan. Nah, setelah ditulis menurut teori para ahli ini, kemudian kalian runutkan, kalian sistematisasikan sesuai dengan konstruksi berpikir kalian, sesuai dengan maksud yang kalian kaji nantinya. Nah, untuk bahwa ini loh maksudnya, sehingga pembaca itu bisa tahu, oh menurut teori ini tuh begini, gini. Oh maksud si peneliti itu menggunakan teori ini adalah untuk ini. Gitu. Oke, jadi untuk bab 2 silakan mulai dari membaca buku teori tersebut. Kalau teori keadilan, membaca buku teori keadilan. Kalau teori penegakan hukum, membaca buku penegakan hukum. Teori sistem peradilan pidana, membaca dulu buku sistem peradilan pidana. Lalu kemudian kalian ketik di file bab 2. Lalu nanti setelah diketik, setelah dirasa cukup untuk mengetik pendapat para pakar, kalian berikan komentar di situ tentang pengertiannya seperti apa, tentang karakteristiknya seperti apa, ciri-ciri teori itu seperti apa, tujuan dari teori itu seperti apa, dan lain-lain. Baru kemudian dikasih closing statement bahwa teori ini digunakan untuk apa. Begitu. Oke guys, selamat mencoba untuk menulis skripsi bab 2. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.